Take care. Nice year. Pasadikena sampadetha, Pasadikena sampadetha, Pasadikena sampadetha. Hashan Nagabodhi. Sadhu, 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 Vesyali. Myasong Yarana, Dea Myasong Yarana, Tanga Myasong Yarana Uswato, Yanaro Myatomba Pondo Ayuti Myanu Leso Moyui, Shiko Puzo Fumyo Mansho, Karojaya Do, Tegazagarwa Banama Kamugutu Kansirana, Dunindakwa, Nezangasa Yanicha Ao, Nizene Myapulo Ato Lagaja Do. Kudo kau mu susuru jauh, Fiadia tangga yarna.
gacchami Sangam saranam gacchami Dutiyampi Buddham saranam gacchami Dutiyampi Dhammam saranam gacchami Dutiyampi Sangam saranam gacchami Dutiyampi Buddham saranam gacchami Dutiyampi Dhammam saranam gacchami Dutiyampi Sangam saranam gacchami Tatiyampi Buddham saranam gacchami Tatiyampi Dhammam saranam gacchami Tatiyampi Sangam saranam gacchami Tatiyampi Buddham saranam gacchami Tatiyampi Dhammam saranam gacchami Tatiyampi Sangam saranam gacchami Iti sarana dhamma parikona Nina saha dasa babeja sila Athenga samanagata ubosatha sila Dhamman sadukan kadawa Abhamadena sampaditha Okay, Saroji metta poja send them metta to power Saroji together Thao Saro Yajiti Beyan Gema Sedadi Seya Gema Sedadi Koseya Gema Sedadi Chanja Mama Chanja Dada Pye Dada Na Wongo Khanda Wongo Yes, on nine basitadi. Pausaro Vyajidi Beyan Gema Sedadi Seya Gema Sedadi Koseya Gema Sedadi Chanja Mama Chanja Dada Pye Radana Wongo Khanda Wongo Yes on nine basitadi Pausaro Vyajidi Beyan Gema Sedadi Seya Gema Sedadi
Kusaya Gema Sidri Janja Mama Janja Dada Pien Adana Wongo Kanda Wongo Yasam Naimba Sidri Tadu 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 A dirty level yaula. A honey level. There are many Shija. I was in no many a level, see a lady beku, yau pitiful. The children let get Juzaja. The children who are on the only she did. And a Josabi Atu Jabu Taitomari. Yanniver level to do it. Manajaye. The Lina felt attack, I wasn't letting on tepper. Hello. Quasi attended through the two now jaja, the Jumalaja, and never necro, Timaya Bimaji. Ola, and I will do it now jadale, but do it malaules. Here Bima way. A quarter of hair woman tell you, Fola. Okay, a bear commoner on the fellow Yachina, Nenelli. To me, I'll take me that shimmet, no? Okay, Josa Java at a pair of the go level Mapianjan, they are tiny level Mapianjan, they are shout at Mapianjava, look, I don't mind, no? There are also many newcomers, new yogis, especially they come here for New Year's Water Festival Meditation Retreat. Yesterday, we went to the female sites to observe their condition. Some are practicing meditation diligently. New yogis also, old yogi also. Okay? But some are still a little bit, how to call? If I say lazy, then they don't like it, is it? How do you think? If you don't like, you are very lazy. I used to say this. Then what should you do? Trying to practice meditation diligently. Okay? Also, for example, I used to join morning chanting here. This morning, I join here and I also do chanting together with the other yogi. At the time, some bhikkhu, some yogi are very late. Then some they don't join for chanting and also meditation session. But this morning, I came here early, but I just stand there and wait to observe. Then some are still late. Some are still absent. They don't join. So, if you respect monastery rule and regulation, teacher like House Heroji or me, you should not be lazy. You should be diligent. You should join chanting regularly without any special reason, if there's no special reasons. Also, meditation session. Also, interview. Your intentions to come is to focus on meditation practice. That is why you should remember your purpose of coming here. Okay? Then we just encourage you. We can guide to you, but we can do anything else. You have to do yourself for your attainment. Okay, let's start our Dhamma discussion. Dhamma discussion by reciting Namo Tassa 3 times together. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa.
Namo tassa bhagavata Anyatra Kula dari Kawathu. Gatha nomor 202 dari Dhammapada. Nati raga samo agi, nati dosa samo kali, nati khanda sama dukkha, nati santi para sukham. Ini adalah terjemahannya. Tak ada api yang menyerupai nasi. Tidak ada kejahatan yang menyerupai kebencian. Tak ada penderitaan yang menyerupai kelompok kehidupan atau khanda. Dan tidak ada kebahagiaan yang lebih tinggi daripada kedamaian nibbana. Tidak ada penderitaan yang seperti kelompok agregat dari 5 khanda. Tidak ada kebahagiaan yang lebih tinggi daripada kedamaian tertinggi nibbana. Stanza ini diajarkan oleh Sang Buddha ketika Buddha berdiam di Wihara Jetawana di kota Sawati berkaitan dengan seorang pengantin baru, sepasang pengantin ya. Kisahnya cukup singkat. Seorang pengantin perempuan. Orang tuanya mempersiapkan pernikahan dengan seorang lelaki dan pesta itu diadakan di rumah mereka. Karena mereka adalah Buddhis, mereka juga mengundang Buddha dan Bhikkhu Sangha Bhikkhu Sangha dan Buddha untuk mempersembahkan dana makan yang dipimpin oleh Buddha. Jadi di upacara pernikahan itu mereka ingin mengundang Buddha dan Bhikkhu Sangha untuk dana makan. Ketika Buddha dan Bhikkhu Sangha datang untuk menerima dana makan, perempuan muda, pengantin muda, wanita muda itu sedang melayani segala hal untuk Buddha dan Bhikkhu Sangha dengan berjalan mondar-mandir di rumahnya. Oke, waktu itu suaminya bukankah begitu? Suaminya sedang melihat, memperhatikan istrinya, pengantin perempuan. Bukankah begitu? Waktu itu apa yang terjadi? Saya tidak tahu. Kita tidak memiliki pengalaman dalam pernikahan. Apakah kamu punya pengalaman dalam pernikahan? Jadi, ketika lelaki itu melihat istrinya, maka kemelekatan yang sangat kuat muncul di pikirannya. Nafsu yang sangat kuat muncul di pikirannya. Kemudian apa yang terjadi? Dia hanya memperhatikan istrinya. Bahkan dia sudah melupakan Buddha dan Bhikkhu Sangha. Dia tidak melakukan pelayanan apapun kepada Buddha dan Bhikkhu Sangha, hanya melihat istrinya ke sana dan kemari dengan
pikiran yang disertai kemelekatan. Bukankah begitu? Waktu itu, bukan hanya di pikirannya, bahkan di perilaku tubuhnya, dia ingin menggenggam, ingin merangkul, ingin menyentuh tangan istrinya. Dia mempersiapkan untuk pergi ke tempat istrinya. Saudara tidak tahu apa yang akan dilakukan. Jadi apa yang akan dilakukan di hadapan Buddha dan Bhikkhu Sangha. Bahkan dia sudah lupa mengenai Buddha dan Bhikkhu Sangha. Kemudian Sang Buddha mengetahui kondisi itu, pikirannya sedang tertutupi oleh nafsu atau kemelekatan. Oleh karena itu dia tidak mengetahui keberadaan Buddha dan Bhikkhu Sangha. Oleh karena itu Sang Buddha menunjukkan kesaktian batin. Kemudian Buddha menggunakan kesaktian batinnya, kesaktian untuk menyembunyikan penampilan dari pengantin perempuan dari penglihatan suaminya. Kemudian apa yang terjadi? Dia tidak bisa lagi melihat pengantin perempuannya, istrinya. Kemudian secara temporer, kemelekatannya itu hilang. Dan waktu itu dia menyadari Buddha dan Bhikkhu Sangha. Oh, Buddha dan Bhikkhu Sangha ada di hadapan kita. Mereka sedang berada di rumah kita. Ketika dia sudah menyadari bahwa nafsunya sudah hilang dari pikirannya, waktu itu Sang Buddha juga memberikan stanza ini. Buddha memberikan stanza ini kepadanya, bukan kepada orang-orang yang di sana. Apa stanzanya? Nati raga samo agi, nati dosa samo kali, nati kanda sama duka, nati santi param sukham. Tidak ada api yang menyerupai nafsu, kemelekatan, keserakahan, loba, atau raga. Bagaimana pendapatmu? Buddha membabarkan hal ini. Contohnya, ketika ada api sedang membakar hutan atau rumah. Kita bisa melihat api itu. Bukankah begitu? Ketika ada air, atau ada mobil pemadam kebakaran bisa menyemprot api itu dengan air. Tetapi kalau api raga, kemelekatan atau nafsu muncul di pikiran manusia, di pikiran makhluk hidup, kita tidak bisa melihat api nafsu itu, tidak bisa melihat asap dari api nafsu itu, kita tidak bisa melihat kemunculan dari api nafsu. Tetapi nafsu itu membakar pikirannya dengan kuat, bahkan dia tidak bisa melihat apapun. Contohnya di sini suaminya bahkan suami ini tidak bisa melihat Buddha dan Bhikkhu Sangha, meskipun Buddha dan Bhikkhu Sangha sedang berada di hadapan mereka, di hadapan suami itu, dengan seperti ini. Kemudian apa yang terjadi? Api nafsu itu terbakar, dan pada akhirnya bisa meninggal. Tetapi beruntungnya, dia memiliki raga, nafsu di pikirannya di hadapan Sang Buddha. Beruntungnya ya. Jika tidak ada Buddha, bahkan dia bisa mati. Tidak pasti. Bagaimana pendapatmu? Jika terdapat kemelekatan yang sangat kuat kepada istri atau suami, jika tidak ada orang yang menasehatinya, bahkan dia atau perempuan itu bisa mati karena
kebakaran terjadi di pikiran, bisa mati. Terkadang ada yang mengatakan, contohnya, pacar satu sama lain itu putus ya. Kemudian apa yang terjadi? Jadi patah hati. Hati mereka terbakar. Kemudian apa yang terjadi? Terkadang mereka pergi ke bar. Terkadang ada yang loncat ke sungai. Mereka mencoba untuk melakukan bunuh diri karena api nafsu sedang terbakar di pikirannya. Mereka tidak bisa menahan api nafsu yang terbakar di batinnya. Terkadang bisa seperti itu. Apakah kamu punya pengalaman seperti itu? Ya, jadi tidak ada yang menjawab ya. Berkaitan mengenai hal ini. Yang Mulia Nanda, kisah Yang Mulia Nanda juga sangat terkenal. Bante Nanda, kamu tahu? Adik laki-laki dari Sang Buddha. Ketika Sang Buddha sudah sampai di kota Kapilawatu, waktu itu mereka juga mengadakan pernikahan antara Nanda dan Janapada Kalyani di istana kerajaan Sang Buddha. Setelah mereka mendanakan makanan kepada Sang Buddha, kemudian Buddha menyuruh Nanda untuk membawa mangkuk patahnya. Dan Buddha berangkat ke Nigrodharama, Wihara Nigrodharama. Jadi waktu itu Pangeran Nanda sedang mengikuti Sang Buddha dengan membawa mangkuk patah di belakang Buddha. Sebenarnya dia tidak ingin mengikuti Buddha. Kemudian Janapada Kalyani menyadari bahwasanya Buddha akan menyuruh Nanda untuk melakukan petabisan. Jadi ketika itu, di saat itu juga Janapada Kalyani mengatakan kepada Nanda, harap kamu kembali ke istana secepat mungkin. Kemudian Pangeran Nanda menjawab, oke. Dia berjanji. Pada akhirnya, Pangeran Nanda sampai ke Nigrodharama Monastery bersama dengan Sang Buddha. Bagaimana pendapatmu? Kamu pikir Sang Buddha tidak punya belas kasihan? Jadi Sang Buddha bertanya, Nanda, apakah kamu ingin melakukan petabisan? Jadi Nanda tidak bisa menolak. Dia jawab, iya Bante. Oke, jadi dia menjadi biku. Meskipun dia sudah menjadi biku, dia merindukan Janapada Kalyani. Dia juga mengingat perkataannya bahwa kamu harus kembali ke istana secepat mungkin. Jadi kalau kamu sedang meditasi, apakah kamu punya satu hal di pikiran? Jadi terkadang juga ada yang melaporkan waktu interview, mereka juga mengatakan bahwa Bante, saya mengalami satu hal ini di pikiran, mungkin seperti Janapada Kalyani. Jadi Janapada Kalyani itu meminta Pangeran Nanda untuk kembali ke istana secepat mungkin. Kemudian Bhikkhu Nanda tidak bisa melakukan meditasi dengan baik. Karena alasan itu, Sang Buddha juga mengetahui mengenai Nanda. Nanda juga mengakuinya, oh iya Bante, saya tidak bahagia dalam kehidupan pertapaan. Saya ingin kembali ke istana kerajaan. Kemudian pada akhirnya, sebagaimana yang kamu sudah ketahui mengenai Janapada Kalyani, jadi Buddha membawa Nanda ke alam Dewa Tinsa. Di pertengahan jalan, Sang Buddha juga menunjukkan satu ekor monyet yang terbakar. Jadi monyet itu terbakar, tubuhnya kehitaman karena terbakar oleh api. Gosong gitu ya. Jadi Buddha tidak mengatakan apapun, hanya menunjukkan penampilan itu. Kemudian mereka sampai di alam Dewa Tinsa. Banyak dewi pengiring dari Dewa Saka. Jadi Dewa Saka punya banyak istri, para dewi. Waktu Nanda melihat mereka, apa yang terjadi? Oh, mungkin karena dia tidak menutup matanya.
dia melihat banyak dewi di sana. Oh, dia sangat cantik. Yang itu juga sangat cantik. Semua dewi sangat cantik. Waktu itu Sang Buddha memahami. Nanda, bagaimana pendapatmu? Dewi itu cantik atau tidak? Iya, Bante. Kalau dibandingkan dengan jana pada kalian ini, bagaimana pendapatmu? Bante, jana pada kalian ini itu mirip seperti seekor monyet yang saya lihat ketika di perjalanan menuju alam dewa atau tinsah. Bagaimana pendapatmu? Kadang kamu mengatakan, saya mencintai kamu, kamu mencintai saya. Tetapi pada akhirnya, sekarang diceritain ini, kamu itu seperti monyet, seekor monyet. Jadi, waktu itu Nanda sudah bisa menyingkirkan nafsunya karena Sang Buddha. Jadi di cerita Dhammapada ini juga sama, karena Sang Buddha, suami itu bisa menyingkirkan nafsu. Dan pada akhirnya, setelah akhir dari stanza itu, suami itu dan istri itu pengantin, sepasang pengantin bisa mencapai tingkat kesucian Sotapanna. Kalau tidak ada Buddha, mereka akan terbakar di dalam pikirannya, terbakar oleh api nafsu. Jadi ada satu cerita yang lain ya. Tidak ada api yang mirip seperti raga, kemelekat, nafsu atau loba, kemelekatan. Terdapat banyak cerita. Ada satu cerita, satu biku muda dari Kalyani Wihara di zaman Sri Lanka, waktu Sri Lanka. Waktu itu, biku itu meminta izin kepada gurunya, Bante, saya ingin pergi ke desa Kaladigawapi. Terdapat monasteri yang sangat terkenal dalam Pariyati di sana. Saya ingin mempelajari teks Buddhis. Waktu itu gurunya melihat bahaya bagi biku muda. Mungkin gurunya itu adalah arahanta disertai dengan kekuatan batin. Oleh karena itu, gurunya bisa memahami bahaya yang akan terjadi. Jika kamu berjanji kepada saya akan mengizinkan kamu untuk pergi ke wihara itu untuk mempelajari teks Pali. Kamu hanya perlu tinggal di wihara untuk belajar teks Pali dan jangan pergi ke desa. Jangan memasuki desa. Hanya setelah selesai belajar, kamu langsung kembali ke wihara ini. Oke, dia berjanji. Dengan persetujuan seperti itu, dia pergi ke wihara Kaladigawapi untuk mempelajari Pariyati, teks Pali. Mungkin agak jauh dari desa tempat tinggalnya sekarang. Pada akhirnya, dia menyelesaikan pembelajaran teks Palinya. Mungkin dia mendapatkan gelar Alangkara, gelar Dhammacarya, gelar Master, atau gelar PhD, gelar Abhiwamsa. Jadi kemudian apa yang terjadi? Nafsu masih ada di sana, masih ada di pikiran. Jangan berpikir bahwa saya sudah mendapatkan gelar Alangkara atau gelar Dhammacarya, maka nafsu sudah tidak ada lagi. Jangan berpikir seperti itu. Jadi, seperti setelah selesai belajar, dia mempersiapkan untuk pulang ke wihara tempat gurunya. Waktu itu, dia ingin melakukan pengecekan, investigasi, kenapa guru saya mengatakan bahwa jangan pergi ke desa. Hati-hati ya. Gurunya melihat bahaya yang akan datang. Kemudian dia juga menggunakan jubah tutup, mengambil mangkanya dan memasuki desa. Dia berdiri di satu rumah yang ada di desa. Waktu itu ada wanita muda yang menggunakan pakaian dress warna kuning yang sangat cantik. Jadi ketika wanita muda itu melihat biku tersebut,
dia memiliki kemelekatan yang sangat kuat. Jadi belum dari sisi bikunya. Kemudian perempuan itu mendanarkan makanan kepada biku tersebut dan dia kembali ke rumahnya, kemudian memasuki kamarnya dan tidur. Dan wanita itu juga mengatakan kepada orang tuanya, jika saya tidak bisa menikah dengan biku muda, itu saya akan meninggal di sini. Waktu itu, orang tua dari wanita muda itu mengikuti biku tersebut dan mengatakan bahwasanya Bante, Bante, harap kembali ke rumah saya untuk menerima derma makan. Oh tidak, saya sudah menerimanya, sudah cukup, sudah cukup. Pada akhirnya kedua orang tua itu menjelaskan kondisi mereka. Kita memiliki rumah, kita memiliki banyak kekayaan, kita memiliki banyak harta benda. Harap nikahi putri kami. Mereka juga mengundang biku muda itu agar bisa menjadi menantu lelaki mereka. Waktu itu apa yang terjadi? Jika wanita itu tidak bisa menikah dengan Anda, dia akan meninggal. Harap bantu kami. Biku muda itu juga menolak. Dia tetap menolak. Kemudian pada akhirnya kedua orang tuanya kembali ke rumah dan menjelaskan kepada putrinya, kami akan membawa lelaki yang sesuai untukmu. Terdapat banyak lelaki di dunia ini. Jangan punya kemelekatan terhadap biku muda itu. Jadi wanita itu menjawab, tidak hanya satu. Saya tidak ingin pria yang lainnya. Saya hanya ingin satu pria itu. Kemudian apa yang terjadi? Orang tua itu tidak bisa menenangkan putri mereka. Jadi wanita itu tidak makan dan tidak minum selama 7 hari. Jadi apa yang terjadi? Jika mereka tidak makan dan minum selama 7 hari, pada akhirnya akan meninggal. Jadi perempuan itu meninggal dengan kemelekatan. Itu dikarenakan hal apa? Karena raga, nafsu itu membakar pikirannya. Jadi dia meninggal dunia dengan pikiran yang disertai kemelekatan terhadap biku muda. Kemudian orang tuanya mengundang biku sangga untuk menghadiri upacara pemakaman. Jadi wanita itu biasanya menggunakan pakaian berwarna kuning. Jadi mereka juga mendanakan barang-barang dari wanita itu. Jadi khususnya di tradisi Buddhis, mereka akan mendanakan barang-barang yang merupakan milik almarhum ya. Jadi mereka hanya mendanakan pakaian seperti kain tirai, selimut. Jadi kalau misalnya ada orang yang meninggal tetapi punya banyak emas, banyak cincin, banyak uang, banyak mobil, rumah, mereka tidak mendanakan hal itu. Jadi hanya mendanakan kain kuning. Kemudian biku itu juga pergi ke Kalyani Wihara untuk memberikan penghormatan sebelum biku itu kembali ke kampung halamannya. Waktu itu satu biku juga menyelesaikan di upacara pemakaman itu dan menerima satu potong kain kuning dari upacara pemakaman itu. Mahatera itu juga pergi ke Wihara Kalyani dan mereka bertemu satu sama lain. Oh, biku muda itu juga melihat. Oh, saya melihat kain kuning ini mirip seperti pakaian wanita muda. Jadi dia bertanya kepada Mahatera, Bante, dari mana kamu mendapatkan sepotong kain kuning itu? Dan juga dijelaskan segala hal ceritanya. Kemudian apa yang dipikirkan? Oh, saya salah, saya tidak menikahinya, saya salah. Kemudian biku muda itu juga memiliki api nafsu di
batinnya. Dan waktu itu biku muda itu langsung meninggal dunia. Jadi kedua orang itu mati karena api nafsu. Jadi nati raga samo agi. Tidak ada api yang menyerupai nafsu di sini dengan cerita ini ya. Secara langsung mereka berdua mati. Biku muda itu juga menyesal dan kemudian mati. Jadi oleh karena itu tidak ada api yang menyerupai nafsu kemelekatan. Jadi hati-hati, jangan punya nafsu yang berlebihan. Nafsu itu akan membakar batin kamu dan pada akhirnya kamu bisa mati. Jika seseorang mati dengan nafsu, bagaimana? Bahaya itu akan jatuh ke bawah. Jadi meskipun mereka adalah biku, mereka adalah sayali, jika mereka mati dengan pikiran raga, jalan mereka itu ke bawah, bukan ke atas. Harus hati-hati. Jadi guru biku muda itu sudah melihat bahaya ini. Kemudian cerita yang lainnya. Di Wihara Citalapabata. Pada waktu itu terdapat banyak arahanta yang tinggal di sana, wihara yang sangat terkenal. Jadi juga banyak biku dan bikuni yang masih orang biasa. Kemudian di hari uposata seperti hari ini, seorang bikuni itu memasuki gedung Sima untuk melafalkan Patimokkha, bikuni Patimokkha ya. Di gerbang pintu Sima, mereka juga mempersiapkan satu patung penjaga wihara yang sangat tampan. Jadi kesenian dari Sri Lanka, arsitek dari Sri Lanka dan kesenian dari Sri Lanka itu sangat terampil. Kemudian bikuni melihat patung lelaki tampan itu tanpa menutup matanya. Kemudian bikuni itu menerima api nafsu yang sedang terbakar di batinnya. Sebenarnya bikuni itu meninggal dunia ketika berdiri. Kemudian bikuni yang lain juga datang dan melihat bikuni itu. Kemudian, apa yang kamu lakukan di sini? Kemudian satu bikuni menyentuh bikuni itu yang sedang berdiri dan bikuni itu jatuh dan mati. Jadi, oh dia sudah meninggal. Jadi mati karena api nafsu. Sekarang kalian masih hidup. Kalian mungkin sedang terbakar oleh api nafsu, tetapi api nafsu itu tidak begitu kuat. Akan tetapi, dari cerita-cerita ini, api nafsu mereka itu sangat kuat. Lebih kuat api nafsu mereka daripada yang kalian miliki. Jadi dengan mendengar cerita-cerita ini, kita bisa menyimpulkan nati raga samo agi. Tidak ada api yang menyerupai nafsu. Kalian perlu memahami hal ini. Kemudian nati dosa samo kali. Tidak ada kejahatan, kekejaman yang menyerupai kebencian atau dendam. Nati dosa samo kali. Tidak ada kesalahan yang seperti kebencian. Tidak ada kesalahan yang menyerupai dosa. Bagaimana pendapatmu mengenai hal ini? Ini juga adalah satu stanza dari Dhammapada. Kemudian Buddha mengingatkan mereka, pengantin itu, maka mereka menjadi sotapanna. Kalau tidak ada Buddha, itu tidak ada yang mengingatkan, akan ada masalah. Contohnya, kisah Magandhi. Tahukah kamu? Magandhi itu nantinya akan menjadi ratu dari Raja Udena. Dia mengambil banyak rumput kering untuk membakar
tempat tinggal Samawati. Jadi Brahmana Magandhi, kedua orang tua itu ingin menyerahkan putrinya Magandhi kepada Sang Buddha untuk dinikahkan. Kemudian Sang Buddha mengatakan bahwasanya putri kamu itu seperti satu pot bejana yang diisi oleh kotoran. Bahkan saya tidak ingin menyentuh putri kamu dengan ujung jari kaki saya. Saya tidak ingin menyentuh putri Anda seperti itu. Waktu itu Putri Magandhi itu menjadi marah, dendam. Kalau kamu tidak ingin menikahi saya, kamu hanya perlu mengatakan bahwasanya kamu tidak ingin menikahi putri kalian. Tetapi kamu sekarang mengatakan bahwasanya putri kamu itu mirip seperti bejana yang diisi oleh kotoran dan kamu tidak ingin menyentuh putri ini dengan bahkan menggunakan ujung jari kaki kamu. Jadi pada akhirnya bagaimana? Samawati itu juga menikahi Raja Udena dan juga merupakan pengikut dari Sang Buddha. Kemudian Magandhi menjadi ratu kedua. Kemudian ketika Magandhi menjadi ratu di istana Raja Udena, dia juga mempersiapkan kejahatan untuk membakar istana istana Samawati. Dan waktu itu Raja Udena menemukan kenyataan karena kekuatan cinta kasih dari Samawati dan cinta sekasih dari Sang Buddha. Jadi Raja Udena juga menghukum Magandhi dengan dibakar juga bersama dengan seluruh keluarganya. Jadi kalau dosa atau kebencian itu sedang membakar pikiran seseorang, jadi juga akan membakar di sekelilingnya, bukan hanya membakar satu orang. Juga Magandhi itu melakukan banyak kesalahan. Apapun yang dilakukan, kamu lihat, dia melakukannya hanya dengan pikiran yang salah, membuat banyak kesalahan. Dan pada akhirnya, Magandhi juga terbakar oleh api. Raja Udena membakarnya. Dan setelah mati, Magandhi juga jatuh ke alam neraka. Sekarang Magandhi sedang berada di neraka. Bagaimana penderitaan yang dialami di sana. Oleh karena itu, nati dosa samokali. Tidak ada kejahatan yang menyerupai kebencian. Tidak ada kejahatan yang menyerupai dosa. Harus hati-hati ya. Hanya ini saja. Kalau enggak, nanti ceritanya sangat panjang. Kemudian, nati kanda sama duka. Tidak ada penderitaan yang menyerupai beban dari 5 kelompok kehidupan. Kanda. Tahukah kamu beban dari 5 gugusan kemelekatan? Kelompok kehidupan. Kamu tidak ingin bangun pagi untuk melakukan chanting pagi. Kamu tidak bisa membawa beban kanda tubuh kamu. Kamu hanya ingin tidur di ranjang. Terkadang mereka juga mengatakan bahwasanya, Bante, saya mungkin punya beberapa penyakit di badan saya, Bante. Beberapa mungkin benar, beberapa mungkin karena kemalasan. Jadi sudah pasti kalau ada 5 kelompok kehidupan, kamu akan mengalami kesulitan. Banyak penyakit muncul dari tubuh ini. Pada akhirnya akan meninggal. Kamu lihat, kalau kamu tidak memahami penderitaan dari tubuh atau kehidupan, kamu bisa melihat ke rumah sakit. Banyak pasien yang mempunyai penyakit yang berbeda-beda. Kemudian, kamu juga akan mengalami berbagai jenis penderitaan dari tubuh kanda ini di kehidupan. Contohnya, dari satu cerita, Putih Gata Tisa. Dia melakukan pentabisan
menjadi biku setelah mendengarkan ceramah dari Sang Buddha. Kemudian dia juga melakukan praktek meditasi. Pada akhirnya apa yang terjadi? Dia juga memiliki sangat banyak bisul yang muncul dari tubuhnya. Ini mungkin karena karma masa lampaunya. Jadi di kehidupan masa lampau dia adalah seorang pemburu. Jadi meskipun di kehidupan ini dia seorang biku dan melatih meditasi, tetapi beberapa karma dari masa lampau itu berbuah saat ini untuk mengalami banyak penderitaan. Jadi dia merenungkan, saya sedang melakukan banyak kebajikan sebagai biku. Kenapa banyak masalah datang kepada saya? Jadi jangan berpikir seperti itu, kamu sudah melakukan banyak karma buruk di masa lampau dan juga karma baik di masa lampau. Terkadang karma baik menghasilkan buahnya, kamu mengalami kebahagiaan. Jadi kadang karma buruk membuahkan hasilnya, kamu mengalami penderitaan. Jadi ini adalah loka dhamma, kondisi duniawi. Jadi jangan berpikir bahwasanya kamu sekarang adalah biku, kamu sekarang adalah sayali. Jangan berpikir bahwasanya sebagai biku dan sayali kamu hanya akan mengalami kebahagiaan. Jangan berpikir seperti itu. Jadi karena banyak karma buruk dan karma baik di masa lampau, kita akan mengalami banyak penderitaan dan kebahagiaan. Tetapi karena kita terlahir sebagai manusia itu dikarenakan karma baik, tetapi juga banyak karma buruk di masa lampau. Oleh karena itu, meskipun kamu tidak ingin menemukan musuh, kamu tidak ingin menemukan penderitaan, tetapi hal itu tidak bisa terhindari. Jadi Putih Gata Tisa ini juga sama. Karena karma masa lampaunya, meskipun saat ini dia sedang bermeditasi, melakukan karma baik, tetapi di tubuhnya itu muncul banyak bisul, banyak penyakit muncul dari tubuhnya. Bisul itu membesar sampai seperti buah jujube. Jadi sampai seperti satu buah bernama wood apple ya, wood apple. Jadi bisul itu besar dan banyak darah keluar dari itu. Pada awalnya banyak biku lain ingin merawatnya, tetapi pada akhirnya ketika sangat parah, para biku juga tidak ingin merawatnya lagi. Dan Putih Gata Tisa itu menderita tanpa ada biku perawat. Kemudian Buddha melihat penderitaannya, kemudian Buddha juga menjaganya, merawatnya. Jadi karena Sang Buddha, maka para biku juga membantu untuk merawat biku itu. Kemudian Sang Buddha juga memberikan ceramah dhamma mengenai penderitaan dari kelompok kehidupan tubuh ini. Dan beruntungnya di hadapan Sang Buddha, biku itu mencapai tingkat kesucian arahat. Tetapi saat ini, sekarang Sang Buddha sudah tidak ada. Jadi Buddha sudah mengajarkan dhamma untuk diikuti. Jadi kamu bisa memahaminya dan kamu akan bisa melewati masalah. Jadi dalam biku Putih Gata Tisa ini dia mencapai tingkat kesucian arahat. Kamu lihat kelompok kehidupan dari materi tubuh ini sangat banyak penderitaan. Kamu tidak ingin mengalami sakit punggung, sakit kanker atau sakit yang lain. Kamu tidak ingin mengalaminya, tetapi itu akan terjadi. Jadi ini adalah penderitaan dari rupa atau materi tubuh ini. Kemudian kelompok kehidupan perasaan. Terkadang kamu mengalami perasaan yang tidak menyenangkan. Terkadang mengalami perasaan yang bahagia ketika kamu mengalami hal yang baik. Tetapi nantinya hal yang baik itu juga hilang dan perasaan bahagia juga hilang. Hal itu juga adalah satu penderitaan. Itu juga adalah kelompok kehidupan perasaan, juga adalah penderitaan. Kemudian ingatan atau persepsi. Kamu mengingat bahwasanya, oh, Sanya Kanda, oh orang ini sudah melakukan kejahatan kepada saya. Jadi kamu mengingatnya seperti itu. Jadi penderitaan. Kemudian ada Sangkara Kanda, ada banyak kotoran mati seperti kebencian, keserakahan. Itu juga ada penderitaan. Kemudian kelompok kehidupan kesadaran, itu juga ada penderitaan. Jadi 5
kelompok kehidupan, 5 kelompok kehidupan ini ada penderitaan. Jadi sangkit, tena, pancu, padana, kanda, duka. Duka itu adalah 5 komponen pembentuk kehidupan ini. Selama kamu berada dalam 5 gugusan kemelekatan kehidupan ini, kamu berada dalam penderitaan. Jika tidak ingin, maka kamu harus memahami 5 kanda ini sebagaimana adanya. Kamu perlu mengkontemplasinya sebagai anicca, dukkha, dan anatta, melihat sifat alaminya. Dan pada akhirnya kamu bisa realisasi nibbana. Bukankah begitu? Jadi nanti kanda sama dukkha. Tidak ada penderitaan yang menyerupai beban 5 kelompok kehidupan kanda. Kamu sudah paham, dari pagi sampai malam, kamu membawa 5 beban ini. Kamu mandi, kamu ingin makan, ingin minum, mencari nafkah, itu semua penderitaan. Jadi kamu paham. Kemudian nanti santi parang sukham. Tidak ada kebahagiaan yang lebih tinggi daripada kedamaian superior nibbana. Jadi nanti santi param sukham. Jadi santi sukham. Contohnya kalau kamu tidak memahami penderitaan dari beban 5 kelompok kehidupan, kanda, maka kamu juga tidak akan memahami kebahagiaan nibbana. Jika kamu tidak melihat penderitaan dalam kehidupan, maka kamu tidak punya keinginan untuk merealisasi nibbana. Jadi di retret Malaysia, ada satu orang bertanya kepada saya, Bante, jika seseorang merealisasi nibbana, seseorang pergi ke nibbana, tidak ada nama rupa, tidak ada kelompok kehidupan. Jika demikian, apakah ada orang yang ingin pergi ke nibbana? Bagaimana pendapatmu? Tidak ada nama rupa di nibbana, tidak ada 5 kanda di nibbana. Apakah kamu mau pergi ke sana? Jadi itu adalah tidak berarti orang itu berpikir seperti itu. Jadi saya menjelaskan, tanpa memahami penderitaan atau masalah dari 5 kelompok kehidupan, kamu tidak akan menginginkan nibbana, tidak ingin berusaha untuk melatih merealisasi nibbana. Kenapa? Karena untuk merealisasi nibbana, kamu perlu memahami penderitaan dari 5 kanda atau masalah dari 5 kanda. Tanpa memahami masalah, kamu tidak ingin menyelesaikan masalah. Kamu hanya ingin berdiam dalam masalah, hanya ingin hidup dalam masalah. Tetapi kalau kamu memahami bahwasanya ini adalah masalah utama, saya tidak ingin tua, tetapi saya sudah pasti akan tua, ini adalah masalah. Saya tidak ingin menjadi sakit, tetapi saya akan mengalami sakit. Saya tidak ingin punya penyakit di tubuh ini, tetapi akan muncul penyakit. Ini adalah masalah. Kita tidak ingin mati, tetapi kita sudah pasti akan mati. Ini adalah masalah. Jadi, tanpa memahami masalah dari kehidupan, kamu tidak ingin merealisasi nibbana. Kamu hanya ingin tinggal bersama dengan 5 kanda. Kalau kamu hanya ingin tinggal bersama 5 kanda, ini juga adalah masalah. Jadi di kehidupan yang mendatang itu juga sama. Terkadang berada di alam dewa, terkadang ada di alam manusia, berada di alam Brahma. Terkadang kama baik itu berbuah. Tetapi terkadang di alam bawah seperti alam binatang, alam hantu kelaparan, alam neraka. Jika akusala kama itu berbuah, maka mereka akan mengalami penderitaan yang lebih banyak. Jadi terkadang laki-laki, terkadang perempuan. Jadi ini adalah pengembaraan dalam kehidupan di dalam 31 alam kehidupan. Sebenarnya kamu sedang berada di dalam masalah. Jika kamu tidak ingin menyelesaikan masalah ini, itu tidak masalah. Kamu akan menjadi manusia lagi. Apakah laki-laki atau perempuan? Tidak pasti. Tetapi kamu akan mengalami penuaan, banyak penyakit, atau banyak masalah di kehidupan kamu. Meskipun kamu tidak
meskipun kamu tidak menginginkannya, dan pada akhirnya kamu akan mati. Jadi, kalau kamu tidak menganggap itu sebagai masalah, kamu akan menerima masalah itu lagi. Tetapi kalau kamu benar-benar memahaminya bahwasanya itu adalah masalah, saya akan menyelesaikannya. Sudah pasti akan ada tempat di mana tidak ada masalah, tidak ada penderitaan. Itu adalah kebahagiaan, kedamaian nibbana. Jadi, apa jalan untuk mencapai nibbana? Itu adalah jalan mulia berunsur 8. Dan melatihnya, pada akhirnya kamu akan mencapai nibbana. Jadi contohnya, saya tidak tahu, jadi ada satu cerita. Seorang Perdana Menteri Santati. Perdana Menteri Santati ini adalah menteri dari Raja Kosala. Berdasarkan pada instruksi Raja Kosala, menteri ini pergi ke perbatasan kota dan mengalahkan banyak perampok, banyak musuh. Kemudian Santati kembali ke istana kerajaan dengan kemenangannya. Raja Kosala juga sangat senang kepadanya, dan Raja Kosala membagikan kerajaannya selama 7 hari. Hanya 7 hari kamu bisa menikmati kerajaan istana, selama 7 hari kamu bisa menikmatinya. Kalau seseorang memberikan kerajaannya selama 7 hari, apa yang akan kamu lakukan? Jadi Menteri Santati hanya menikmati kesenangan indera. Oke, saya akan menyokong Buddha Sasana. Dia tidak punya pemikiran seperti itu. Jadi dengan banyak kekayaan. Jadi tidak ada pemikiran itu seperti Raja Asoka. Jadi dia hanya menikmati kesenangan indera, dia hanya menikmati pertunjukan tari-tarian dari wanita cantik, kemudian hanya mendengarkan musik dari penyanyi, kemudian terkadang dia minum wine, minum alkohol, terkadang dia pergi ke sungai untuk mandi bersama dengan banyak perempuan, pergi ke nightclub, dia pergi ke diskotik malam. Jadi dia hanya menikmati kesenangan indera. Hanya itu saja yang dilakukan. Dan pada akhirnya dia mencintai seorang penari yang sangat cantik. Jadi dia menikmati kesenangan indera sebagai seorang raja selama 7 hari. Tetapi waktu itu penari favoritnya itu tiba-tiba mati, jatuh dan mati. Kemudian Menteri Santati itu sangat sedih, sangat kecewa dan sedih. Kemunculan kesedihan itu sangat kuat di pikirannya. Jadi contohnya, kalau orang yang kamu cintai itu meninggal, apa yang akan kamu rasakan? Jadi menteri itu juga merasakan seperti itu. Jadi waktu itu tidak ada yang bisa menyelesaikan masalah dan menteri itu mengingat Sang Buddha. Jadi terkadang ada pacar satu sama lain itu bertengkar dan putus, mereka juga mengingat, oh mungkin kehidupan di monasteri itu jauh lebih baik, kehidupan monasteri itu jauh lebih damai. Jadi kenapa kamu tersenyum? Kemudian Menteri Santati itu juga datang kepada Sang Buddha dan Sang Buddha membabarkan ceramah Dhamma, dan pada akhir dari ceramah Dhamma, Menteri Santati menjadi seorang arahanta dan Menteri Santati itu merealisasi nibbana, dan waktu itu semua kesedihannya, semua kekotoran batinnya sudah disingkirkan, sudah tercabut sampai akarnya. Tidak ada lagi kilesa di pikirannya. Dia mengalami santi sukha. Jadi jika dibandingkan dengan kesenangan indera dan kebahagiaan nibbana, dia bisa membandingkannya. Dia juga menikmati kesenangan indera selama 7 hari sebagai raja. Jadi dia hanya merenungkan bahwasanya kamato jayati soko, kesedihan itu hanya muncul dari kesenangan indera. Jadi karena kesedihan itu, dia mendatangi Buddha dan Buddha
juga membantunya untuk mencapai nibbana. Waktu itu tidak ada lagi kekotoran batin dan waktu itu dia merasakan kedamaian. Oleh karena itu tidak ada kedamaian yang bisa dibandingkan dengan kedamaian nibbana. Jadi oleh karena itu dijelaskan bahwasanya nati santi param sukham, nati santi param sukham, tidak ada kedamaian yang lebih tinggi daripada kedamaian nibbana. Jadi jika kamu punya penderitaan karena 5 khandha, apakah itu datang dari perasaan ataukah dari materi tubuh khandha ini, kamu hanya coba untuk melatih agar bisa mencapai nibbana. Ketika kamu mencapai nibbana, kamu tidak akan bisa menemukan kebahagiaan yang lebih tinggi daripada kedamaian nibbana. Jadi ini adalah kedamaian yang paling bahagia di kehidupan kamu. Jadi pada akhir dari stanza tersebut, pengantin laki-laki dan pengantin perempuan itu mencapai tingkat kesucian Sotapanna. Beruntungnya mereka punya kemelekatan nafsu satu sama lain, tetapi beruntungnya di hadapan Sang Buddha. Kalau tidak ada Sang Buddha, maka tidak ada yang bisa membantu mereka. Jadi mereka mungkin akan meninggal sama seperti cerita yang ada di Sri Lanka. Jadi di zaman sekarang ini juga banyak cerita yang terjadi di zaman sekarang. Saya tidak tahu, kamu mungkin akan bisa mengetahuinya. Jadi semoga kamu bisa melatih agar bisa mencapai santi sukha. Semoga kamu bisa mengikuti ajaran Buddha sampai kamu merealisasi nibbana. Sadu, sadu, sadu. Oke. Sudah paham? Saya yang baru, apakah sudah paham? Kalau tidak paham, saya akan jelaskan dalam bahasa Myanmar, duka. Gatha akan dibaca lagi. Nati raga samo agi, nati dosa samo kali, nati kanda sama duka, nati santi param sukham. Yang sudah selesai bisa sudah selesai, tidak bisa duduk untuk mendengarkannya lagi. Jadi cerita ini terjadi ketika Sang Buddha berdiam di Wihara Jetawana. Kisah mengenai sepasang calon pengantin, sepasang pengantin ya. Untuk pernikahan seorang perempuan, pengantin perempuan itu mengundang Buddha dan Bhikkhu Sangha untuk datang ke rumahnya. Wedding ceremony. Jadi di zaman sekarang juga terkadang ada seperti itu. Waktu Buddha dan Bhikkhu Sangha datang ke rumahnya, pengantin perempuannya itu melayani Sang Buddha dengan mengantarkan makanan, menyediakan air cuci kaki. Jadi mondar mandir. Kemudian suaminya, pengantin laki-laki itu melihat, memperhatikan pengantin perempuannya jalan mondar mandir. Kemudian apa yang terjadi? Di batinnya itu terbakar api nafsu. Jadi karena ada api nafsu, maka dia tidak bisa melihat Buddha dan Bhikkhu Sangha. Dia hanya melihat pengantinnya saja. Kemudian Sang Buddha juga melihatnya dan menyadari bahwasanya, oh, saya akan membangun tuh orang ini, laki-laki ini. Jadi tapi di zaman sekarang tidak ada lagi Sang Buddha. Saya sendiri itu juga masih ada nafsu, orang lain juga masih ada nafsu. Jadi bagaimana bisa membantu? Kemudian Sang Buddha membantu laki-laki itu dengan menyembunyikan penampilan dari perempuan itu. Kemudian Buddha membawakan stanza ini dan waktu itu mereka berdua sepasang pengantin mencapai tingkat kesucian Sotapanna. Jadi kalau ada api yang membakar, api
kebakaran hutan, kita bisa melihat apinya, kita bisa melihat asap apinya. Jadi, api yang membakar hutan itu mungkin hanya selama 1 jam atau hanya selama 1 hari, tapi bisa disiram air. Tetapi kalau misalnya di pikiran kita terjadi api nafsu, itu tidak ada asapnya, tidak ada apinya. Maka dari itu api nafsu ini bisa membakar sampai mati di batin seseorang. Api nafsu itu selalu membakar. Jadi api nafsu itu jauh lebih bahaya. Jadi ada kisah-kisah. Contohnya Nanda itu adik dari Sang Buddha. Jadi Buddha bertanya, apakah Nanda mau melakukan penabisan? Ya, Bante. Kemudian setelah ditabiskan, Nanda itu mengingat kembali apa yang diucapkan Janapada Kalyani. Kemudian Buddha membawa Nanda ke alam Dewa Tawatinsa. Kemudian di perjalanan, Sang Buddha menunjukkan satu ekor monyet yang sedang ada di satu pohon yang terbakar gosong, monyet gosong. Jadi waktu itu setelah mereka sampai di alam Dewa Tawatinsa, waktu Nanda melihat banyak dewi yang cantik, ya Nanda menjadi lupa terhadap Janapada Kalyani. Tetapi sebelumnya Nanda itu waktu dia tidur, waktu dia makan, waktu dia pindapata, waktu dia mau meditasi hanya mengingat Janapada Kalyani. Tetapi sekarang dia sudah lupa. Bahkan sekarang jika dibandingkan dengan dewi yang cantik di alam Dewa Tawantisa, dia hanya mengingat Janapada Kalyani sama seperti seekor monyet gosong. Wah, sudah sangat parah ya. Jadi waktu zaman Sang Buddha bisa membantu melenyapkan api nafsu dari pikiran makhluk-makhluk. Tetapi sekarang itu tidak ada lagi Sang Buddha. Kemudian ketika Sang Buddha membantu, itu bagaimana? Jadi Nanda juga bisa menyingkirkan api nafsu. Tetapi kalau mencapai tingkat Kusya Sotapana atau Sakadagami, itu masih ada api nafsu. Api nafsu secara total hanya bisa terhapus ketika mencapai tingkat Kusya Anagami. Kemudian ada satu cerita lagi. Di zaman Sri Lanka, ada satu biku ingin pergi ke wihara Pariyati. Jadi dia meminta izin kepada gurunya. Gurunya juga sudah mencapai tingkat kesucian arahata. Jadi muridnya punya satu bahaya, dia juga paham. Jadi muridnya biku muda yang tampan, jadi dan diberikan nasihat. Oh, kamu bisa pergi ke wihara Pariyati, tetapi hanya belajar di sana, kemudian kembali langsung ke wihara ini. Kemudian dengan persetujuan seperti itu, muridnya pergi. Kemudian dia belajar selama 1 hari, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Kemudian setelah itu dia mengingat nasihat dari gurunya. Kenapa saya tidak boleh datang memasuki desa? Kemudian dia biku muda itu menggunakan jubah, kemudian mengambil patah dan memasuki desa. Kemudian waktu memasuki desa, dia melihat ada satu perempuan menggunakan pakaian gaun berwarna kuning dan memberikan dana makan. Kemudian perempuan yang menggunakan pakaian gaun kuning itu kembali ke rumahnya dan menjelaskan kepada kedua orang tuanya, saya jatuh cinta kepada biku muda itu. Kemudian orang tuanya juga paham, orang tuanya mendatangi biku muda itu, kemudian mengatakan bahwasanya, oh Bante harap datang ke rumah kami untuk menerima dana makan. Oh tidak, saya sudah mendapatkan dana makan. Kemudian orang tua itu menjelaskan bahwasanya keadaan mereka itu, putri mereka itu jatuh cinta dan harap bisa menikahi putri kami. Di rumah kami itu banyak kekayaan. Tetapi
biku itu bahagia dalam kehidupan kebikuannya, dia menolak. Jadi tidak. Kemudian dijelaskan kepada putrinya bahwasanya banyak laki-laki lain di dunia ini, tetapi putri itu tidak ingin laki-laki yang lain, hanya satu laki-laki itu yang diinginkan. Kemudian karena api nafsu membakar pikirannya, dia tidak makan 7 hari 7 malam, dan pada akhirnya apa yang terjadi? Wanita itu juga meninggal. Kemudian keluarga dari perempuan itu juga mengundang Buddha dan Bhikkhu Sangha untuk melakukan upacara pemakaman. Jadi semua barang-barang milik almarhumnya itu diberikan sebagai persembahan kepada Bhikkhu Sangha. Jadi semua barang-barangnya diberikan kepada Bhikkhu Sangha. Tetapi mungkin di zaman sekarang itu kalau ada barang-barang milik almarhum seperti rumah mewah atau harta kekayaan atau emas atau mobil, jadi hal-hal itu tidak didanakan kepada Bhikkhu Sangha, hanya pakaian atau barang-barang yang murah saja mungkin ya. Jadi yang barang mewah, barang yang mahal tidak didanakan. Kemudian karena Mahatera yang mendatangi upacara pemakaman itu menerima kain berwarna kuning, jadi biku muda itu tahu bahwasanya kain kuning ini mirip seperti gaun yang dipakai oleh wanita itu. Kemudian biku muda itu bertanya, Mahatera apa yang terjadi? Kemudian Mahatera itu menjelaskan bahwasanya apa yang terjadi semuanya. Perempuan itu dana makan kepada biku yang berpindah patah, dan dia memiliki api nafsu. Kemudian karena tidak bisa mendapatkan biku muda itu, wanita itu pun meninggal dunia. Jadi waktu itu biku muda setelah mendengarkan cerita itu juga, saya tidak menikahinya, oleh karena itu dia sekarang mati. Jadi dia juga biku muda itu juga mati karena api nafsu. Jadi juga di zaman sekarang banyak cerita ya, ada yang patah hati itu jadi bunuh diri, loncat dari bangunan yang tinggi atau loncat ke sungai. Jadi api nafsu ini sangat bahaya ya, bisa membakar batin sampai meninggal. Jadi ketika api nafsu itu membakar, kita tidak bisa melihat apinya, tidak bisa melihat asapnya. Jadi itu api nafsu jauh lebih bahaya. Jadi cerita yang lain juga, ada seorang bikuni, dia melihat satu patung yang sangat tampan. Jadi patung penjaga wihara atau penjaga sima. Jadi bikuni itu melihat patung yang tampan itu dan ada api nafsu, kemudian dia juga mati dalam posisi berdiri. Kemudian bikuni yang lain datang dan bertanya, kenapa kamu berdiri di sini sangat lama? Dia menarik bikuni itu dan bikuni itu langsung jatuh dan menyadari bahwasanya bikuni itu sudah mati karena api nafsu. Jadi api nafsu itu bisa membakar pikiran batin makhluk hidup. Jadi di pikiran Pangeran Nanda juga ada api nafsu, kemudian Sang Buddha juga membantu. Jadi untuk menenangkan api nafsu ini perlu pencapaian nibbana. Kemudian tidak ada kejahatan yang seperti api kebencian. Jadi sekarang ada peperangan. Apa yang terjadi? Mereka tidak hati-hati satu sama lain. Jadi mereka juga menjatuhkan banyak bom, banyak rudal. Jadi juga banyak orang yang menjadi korban kematian mereka. Kalau bom dijatuhkan, apa yang terjadi? Banyak orang itu akan meninggal dunia. Orang yang tidak berkaitan dengan peperangan itu juga akan mati. Jadi tidak ada kejahatan yang menyerupai api kebencian. Jadi bukan hanya orang yang punya api kebencian, tetapi orang-orang sekitarnya juga terkena penderitaan api kebencian tersebut. Jadi sekarang juga sedang terjadi saat ini. Kemudian
Magandhi. Kita melanjutkan cerita mengenai Magandhi. Kemudian ya, kedua orang tua itu melihat Magandhi, melihat bahwasanya ada lelaki yang cocok untuk putri mereka Magandhi, itu yaitu Sang Buddha. Kemudian Sang Buddha ya menolak untuk menikahi Magandhi. Jadi waktu Sang Buddha membabarkan Dhamma stanza, kedua orang tua Magandhi mencapai tingkat kesucian agami, tetapi Magandhi itu menyimpan pikiran dendam kepada Sang Buddha. Nantinya Magandhi itu akan menikah kepada Raja Udena. Jadi Raja Udena juga punya istri yang lain bernama Samawati yang berlindung kepada Buddha Dhamma dan Sangha, seorang Sotapana. Jadi Magandhi karena punya dendam, dia juga membakar istana Samawati yang merupakan murid dari Sang Buddha. Jadi itu karena api kebencian, api dosa. Jadi ketika api kebencian itu semakin besar, pada akhirnya Magandhi juga membakar istana Samawati. Jadi Raja Udena juga mengetahui hal itu dan mengubur setengah tubuh dari Magandhi beserta dengan seluruh keluarganya, dan kemudian di bagian atas tubuh mereka itu dibakar dengan api. Itu juga akhir dari api kebencian. Kemudian Magandhi sekarang juga terbakar oleh api neraka. Jadi tidak ada kesalahan yang lebih kejam daripada api kebencian. Api kebencian itu bisa mengantarkan kita ke alam neraka. Itu sangat berbahaya. Oke, Nati Kanda sama duka. Tidak ada penderitaan yang menyerupai kelompok kehidupan. Kalau ada kelompok kehidupan, maka ada pertemuan dengan penderitaan. Jadi tidak ingin punya sakit tubuh, tetapi meditator itu sekarang punya banyak penderitaan, sakit pinggang, sakit kaki. Jadi banyak pasien juga di rumah sakit, banyak penyakit seperti kanker. Jadi semua ditunjukkan oleh tubuh ini. Semua jenis penyakit ditunjukkan oleh tubuh ini. Jadi kalau bertemu dengan kehidupan yang baru juga sama aja, akan mengalami usia tua, sakit, dan kematian. Usia tua, kematian, sakit, dan kematian. Jadi tidak ada beban yang menyerupai tubuh kanda ini. Jadi kalau sudah melihat masalah dari tubuh kanda ini, akan mencari kebahagiaan nibbana. Tetapi kalau tidak melihat masalah dari tubuh kanda ini, itu seperti seorang yogi dari Malaysia. Jadi yogi itu bertanya kepada Sayadaw, kalau di nibbana tidak ada tubuh kanda ini, bagaimana bisa ditemukan kebahagiaan? Jadi sebenarnya pemikiran itu disertai dengan awija dan tanha. Jadi kalau ada tubuh kanda ini, maka akan muncul penuaan usia tua, sakit, dan kematian. Jadi apakah kamu tidak ingin usia tua? Ya, saya tidak ingin usia tua, tetapi pasti akan mengalami usia tua. Bukankah kamu tidak ingin mengalami sakit? Ya, saya tidak ingin mengalami sakit, tetapi kalau ada tubuh kanda ini, sudah pasti akan sakit. Ada tubuh kanda ini, sudah pasti akan mengalami kematian. Jadi kalau misalnya ajaran yang lain itu mengajarkan bahwasanya, oh ada kebahagiaan, bahwasanya di kehidupan mendatang itu ada tempat di mana tidak ada usia tua dan kematian. Tetapi sebenarnya di kehidupan mendatang itu hanya terlahirkan di alam dewa yang usianya panjang atau Brahma yang usianya panjang gitu. Tetapi tetap aja akan mengalami kematian. Tetapi mungkin usia kehidupan mereka itu sangat panjang gitu. Jadi kalau tidak mencapai nibbana, sudah pasti akan mendapatkan kanda. Kalau ada kanda, sudah pasti akan mengalami masalah, akan mengalami penderitaan. Jadi kalau tidak melihat penderitaan, maka mereka juga tidak akan mencari jalan keluar untuk
akhir dari penderitaan. Tetapi kalau mereka melihat penderitaan, mereka ingin mencari jalannya, ingin melatih jalan mulia yang berunsur 8 yang merupakan jalan untuk terbebas dari penderitaan. Jadi kalau melihat penderitaan dari khanda ini, maka bisa mencari kebahagiaan nibbana, dan kebahagiaan nibbana itu sangat damai, yang tidak ada penderitaan-penderitaan yang sudah dijelaskan sebelumnya. Jadi contohnya di zaman sekarang ada kebahagiaan rumah mewah, mobil mewah, makan enak di restoran, semua kebahagiaan nafsu indra, ya, kamato jayati soko, itu dari kesenangan indra akan muncul penderitaan, kesedihan. Karena kenapa? Pada akhirnya juga semua orang yang menikmati kesenangan indra juga akan meninggal dunia. Jadi tidak ada yang spesial. Jadi kalau mengalami kesedihan itu juga adalah penderitaan dalam kehidupan. Jadi kalau misalnya ada perasaan yang bahagia, perasaan bahagia itu juga akan lenyap. Ketika lenyap, kita juga mengalami kesedihan, itu juga ada penderitaan gitu. Jadi sanya khanda juga kita mengingat seseorang dengan cara yang salah. Oh, orang ini jahat, oh orang ini melakukan hal ini kepada saya. Jadi mengingatnya sebagai hal-hal yang salah. Itu adalah sanya khanda juga penderitaan, sangkara khanda, winyana khanda juga penderitaan. Jadi kalau ada pikiran juga ada api nafsu, api kebencian. Jadi kalau di nibbana itu tidak ada penderitaan dari 5 khanda. Jadi tidak ada penderitaan yang disebutkan sebelumnya. Oleh karena itu tidak ada kedamaian yang menyerupai kedamaian nibbana. Jadi setelah stanza ini, pengganti laki-laki dan pengganti perempuan itu mencapai tingkat kesucian sotapana. Jadi sekarang sudah mengetahui hal ini, kita perlu menghindari, menyingkirkan api nafsu, api kebencian. Jadi perlu merealisasi santi sukha nibbana yang terbebas dari semua beban kelompok kehidupan. Semoga kita bisa melatih sampai kita mencapai nibbana. Sadu, sadu, sadu. Idame baunya asawa kaya wahang hodu. Idame baunya nibbanasa pecayo hodu. Mama punya bagang Sava sadanang Bajimi Tisabi Mesamang Punya bagang Lavandu Sadu 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 Sukhi hodu nibbanasa pecha hodu. Sadu sadu anumodami. Sadu anumoditabam. Kamami kamitabam. Sukhi hodu nibbanasa pecha hodu. You can go. No? I have to go to Samnira school now.